Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi biaya hari ini Jumat 7 Juni 2024. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu di masing-masing cabang. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Baik, di sini kita masuk pada pertemuan ke-10 ya, dimana di pertemuan ini kita akan membahas mengenai biaya overhead pabrik. Nah, jadi untuk biaya overhead pabrik ini nantinya akan dibahas ke dalam dua pertemuan, yaitu pertemuan 10 dan pertemuan 11 gitu ya. Baik, jadi minggu depan kita juga masih membahas mengenai biaya overhead pabrik. Baik, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya, diharapkan nanti teman-teman mahasiswa ya setelah mengikuti perkuliahan pada siang hari ini mampu memahami dan menjelaskan yang pertama adalah penggolongan biaya overhead pabrik, kemudian yang kedua penentuan tarif biaya overhead pabrik, kemudian pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif, dan pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Nah, ini nanti mungkin dua poin terakhir kita bahas di pertemuan ke-11 tuh ya. Baik, nah ini kita mengulang kembali ya, apa sih yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini disebut juga sebagai biaya konversi ya, dimana biaya konversi ini adalah biaya yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi ya. Kalau yang kemarin sudah kita bahas ya, dalam bentuk kasus itu biaya konversi selain biaya overhead pabrik ada juga yaitu biaya tenaga kerja. Nah, itu masuk ke dalam biaya konversi. Nah, kemudian untuk biaya overhead pabrik sendiri ini digolongkan menjadi 3 ya, yaitu BOP berdasarkan sifat, kemudian BOP berdasarkan perilaku dalam hubungannya dengan volume kegiatan, dan BOP berdasarkan hubungan dengan departemen. Ya, jadi pengelompokan BOP itu ada 3. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah penggolongan BOP berdasarkan sifat. Nah, ini ada beberapa ya. Yang pertama ada biaya bahan penolong. Ya, untuk ini bahan penolong ini bahan yang digunakan untuk membantu mengubah biaya bahan baku menjadi barang jadi ya. Jadi contohnya misalnya bahan perekat ya, misalnya untuk jadi lem gitu kan, apa ya, misalnya sepatu nih, kemudian bahan penolongnya apa, bahan penolongnya lem misalnya ya. Bahan utamanya apa atau bahan bakunya apa? Oh, bahan bakunya adalah kulit dan karet. Kemudian ada biaya reparasi dan pemeliharaan ya, misalnya biaya perbaikan mesin ya, atau biaya reparasi mesin, kemudian biaya pemeliharaan kendaraan. Nah, kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung ya, biaya tenaga kerja tidak langsung, contohnya misalnya di dalam pabrik sendiri atau proses produksi sendiri ini ada biaya mandor misalnya ya, atau biaya administrasi pabrik ya, admin yang bekerja di dalam pabrik ya, atau misalnya biaya di departemen pembantu, misalnya bagian bengkel ya, atau bagian pelistrik listrik ya, ada departemen pembantu misalnya bagian listrik atau bagian bengkel. Nah, itu ada karyawannya. Nah, itu masuk ke dalam kategori biaya tenaga kerja tidak langsung. Ini adalah biaya-biaya yang mendukung proses produksi ya, atau proses merubah barang bahan baku menjadi barang jadi.
Kemudian ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Nah, ini misalnya depresiasi mesin, ya, depresiasi gedung. Nah, kemudian ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Contohnya ini kayak asuransi, ya, misalnya mesinnya mahal nih, kemudian diasuransikan, atau gedung pabriknya diasuransikan. Kemudian ada BOP lain yang secara langsung mengeluarkan pengeluaran uang tunai. Ya, misalnya harus melakukan perbaikan atau maintenance mesin ke tempat lain. Ya. Nah, itu bisa, atau biaya listrik, ya, PLN. Itu bisa dikategorikan ke dalam BOP lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Nah, selanjutnya pengelompokan BOP berdasarkan perilakunya dalam hubungan dengan volume kegiatan. Nah, ini ada BOP tetap, ada BOP variabel, dan BOP semi variabel. Nah, ini mungkin teman-teman sudah ada gambaran ya ketika disampaikan adalah biaya tetap, biaya variabel, semi variabel, ya, karena kita sudah bahas nih untuk jenis-jenis biaya ini di pertemuan sebelumnya, ya, sebelum UTS itu, ya. Nah, untuk BOP tetap ini sama, ya, berarti jumlahnya ini tidak berubah atau biaya yang dikeluarkan tidak berubah dalam kisar perubahan volume tertentu, ya. Jadi biayanya akan segitu-segitu aja, gitu kan. Apa misalnya? Oh, misalnya depresiasi. Nah, depresiasi kan akan tetap sama tuh, ya kan. Kemudian misalnya biaya asuransi. Nah, itu, ya, masuk ke dalam BOP tetap. Kemudian ada BOP variabel. Nah, ini adalah BOP yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Jadi semakin tinggi volume kegiatannya, maka BOP-nya juga akan semakin besar. Apa contohnya? Misalnya biaya pemasaran, ya. Kemudian apalagi, ya, biaya telepon. Nah, itu kan semakin besar penggunaannya, ya, akan semakin besar biaya yang dikeluarkan, atau biaya perlengkapan kantor. Nah, kemudian biaya semi variabel atau BOP semi variabel ini adalah BOP yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Nah, ini jadi untuk yang semi variabel ini sebagian tetap, sebagian berubah. Gitu, ya. Misalnya apa? Misalnya biaya listrik nih, ada abonemennya misal, ya. Kemudian sisanya adalah tergantung dengan jumlah pemakaian. Nah, itu semi variabel. Kemudian ada BOP berdasarkan hubungannya dengan departemen. Jika di samping memiliki departemen produksi, perusahaan juga memiliki departemen pembantu seperti departemen pembangkit listrik atau departemen bengkel, maka BOP meliputi juga semua jenis biaya yang terjadi di departemen pembantu. Ya, kadang ada perusahaan yang memang untuk maintenance-nya dia punya departemen sendiri atau punya bagian sendiri, ya, atau untuk pelistrikannya, ya, punya departemen sendiri. Nah, departemen-departemen pembantu ini, ya, ini juga dihitung, ya, atau ditentukan nih BOP-nya. Ada direct department overhead expenses. Ya, ini adalah biaya, ya, atau BOP yang terjadi di departemen tersebut dan dinikmati oleh departemen tersebut. Ya, kemudian ada indirect departmental overhead expenses. Nah, ini adalah departemen pembantu yang kemudian manfaatnya dirasakan oleh seluruh departemen. Ya, contohnya misalnya tadi ada departemen pembantu listrik, ya, bagian pelistrikan. Kalau di perusahaan besar atau pabrik besar itu kan pasti ada bagian yang memang memaintain, ya, pelistrikan, ya, atau listrik. Nah, ini kan departemen ini departemen pembantu tapi dinikmati oleh seluruh perusahaan.
Nah, ini contohnya untuk direct departmental overhead expenses adalah biaya mandor ya atau depresiasi mesin. Nah, itu kan pasti hanya ada di departemen produksi ya dan dinikmati sendiri oleh departemen produksi ya. Kan misalnya ada departemen mesin nih. Nah, itu biaya yang dikeluarkan ya untuk dinikmati di bagian produksi saja, karena di departemen lainnya atau bagian lainnya tidak menggunakan mesin. Ya, di departemen pemasaran tidak menerima manfaat dari mesin tersebut. Ya, misalnya departemen administrasi dan umum tidak menikmati manfaat dari mesin tersebut. Gitu ya. Nah, sedangkan indirect tadi misalnya biaya listrik ya atau biaya asuransi gedung. Nah, asuransi gedung itu kan dinikmati oleh seluruh departemen. Nah, ini ya direct departmental overhead expenses, ada gaji mandor ya, depresiasi, biaya bahan penolong. Nah, untuk yang indirect atau biaya tidak langsungnya ada biaya depresiasi, pemeliharaan dan asuransi gedung, itu untuk contohnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada penentuan tarif BOP. Nah, penentuan tarif BOP ini dibebankan kepada produk atas dasar tarif ditentukan di muka. Ya, jadi tarifnya itu sudah dihitung di awal ya untuk BOP. Nah, kenapa? Ini ada alasannya. Ya, yang pertama, pembebanan atas dasar BOP yang sesungguhnya terjadi ini menyebabkan berubahnya harga pokok produk persatuan yang dihasilkan dari bulan ke bulan. Hal ini akan berpengaruh pada penyajian harga pokok persediaan dalam neraca dan besar kecilnya laba atau rugi yang disajikan di dalam laporan keuangan, ya khususnya laporan laba rugi ya. Nah, sehingga kemungkinan akan mempengaruhi keputusan tertentu yang diambil oleh manajemen. Sebenarnya wajar jika terjadi kenaikan pada harga pokok produksi persatuan ya. Naik turunnya harga pokok produksi persatuan tidak dikehendaki jika penyebabnya adalah karena adanya biaya yang tidak normal dan turunnya kegiatan produksi hanya sementara. Nah, yang kedua ya, alasan yang kedua kenapa menggunakan pembebanan tarif yang ditentukan di muka adalah pada perusahaan yang menghitung harga pokok produksi dengan metode harga pokok pesanan, manajemen membutuhkan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Padahal ada elemen BOP yang jumlahnya baru diketahui setiap akhir bulan ya. Kalau untuk yang metode harga pokok pesanan itu kan kita menentukan harganya per pesanan ya atau per order dari customer. Nah, itu kan misalnya orderannya nih jadi dalam jangka waktu 5 hari ya atau 10 hari, tanggal 1 masuk, tanggal 10 selesai. Ya. Nah, pada saat tanggal 10 selesai itu ada biaya-biaya overhead yang memang belum dapat diketahui. Karena apa? Karena biaya overheadnya bisa diketahui setelah akhir bulan. Contohnya apa? Contohnya misalnya terkait dengan biaya telepon, ya, atau biaya listrik, ya, atau biaya depresiasi, ya, yang munculnya di setiap akhir periode. Nah, sedangkan kita itu atau perusahaan itu kan harus menentukan nih harga pokok barangnya ini berapa. Ya, ketika pesanan selesai sudah harus dapat nih harga pokoknya berapa yang kemudian nanti disampaikan ke customer. Oh, habisnya nih untuk biaya pesanan A sekian. Nah, kalau harus nunggu akhir periode kan nggak mungkin. Makanya kenapa untuk BOP itu menggunakan dasar tarif yang ditentukan di muka. Kemudian langkah-langkah penentuan tarif BOP. Nah, ini yang pertama menyusun anggaran BOP. Yang kedua memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Kemudian yang ketiga menghitung tarif BOP.
Selanjutnya, dalam menyusun anggaran BOP itu harus diperhatikan kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran BOP. Ada 3 kegiatan atau kapasitas yang dapat dipakai. Yang pertama adalah kapasitas praktis, yang kedua kapasitas normal, dan yang keempat adalah kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Nah, ini kita akan bahas satu-satu ya. Kapasitas praktis ini merupakan kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan internal perusahaan. Contohnya, ya, adanya penghentian pabrik yang tidak dapat dihindari karena adanya reparasi mesin, ya, atau tertundanya kedatangan bahan baku dan suku cadang. Nah, ini untuk kapasitas praktis ini merupakan pendekatan jangka panjang, ya, titik berat pada kapasitas fisik pabrik. Kemudian ada kapasitas normal, yaitu kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Kapasitas normal ini merupakan kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan internal perusahaan dan tren penjualan di masa yang akan datang. Dan ini merupakan pendekatan jangka panjang di mana titik beratnya ada pada kapasitas fisik pabrik. Selanjutnya, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan ini adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang, menggunakan ramalan penjualan tahun yang akan datang sebagai dasar penentuan kapasitas. Ya, dan ini merupakan pendekatan jangka pendek. Nah, kemudian pembebanan BOP kepada produk ini dasar yang dapat digunakan diantaranya ada satuan produk, ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, ada jam tenaga kerja langsung, dan ada jam mesin. Ya, jadi untuk menentukan atau membebankan BOP ke setiap produk, ya, ini ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan atau yang umumnya digunakan oleh perusahaan. Nah, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan BOP adalah yang pertama, harus diperhatikan jenis BOP yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Ya, jadi dilihat nih dominannya apa. Ya, BOP dominannya apa. Kemudian yang kedua, harus diperhatikan sifat BOP yang dominan tersebut dan eratnya hubungan sifat tersebut dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. Nah, ini contohnya ya. Dalam departemen produksi terdapat 25 jenis elemen biaya overhead pabrik. Ya, ada 25 jenis BOP karena BOP memang banyak ya. Nah, misalnya nih dalam satu produksi biaya mandor masuk, kemudian misalnya biaya keamanan di pabrik bisa masuk, ya, kemudian biaya administrasi bagian pabrik bisa masuk, PLN bisa masuk, ya, apalagi penyusutan bisa masuk, ya, depresiasi bisa masuk, kemudian bahan penolong bisa masuk, ya, banyak sekali ya. Nah, di sini dicontohkan di dalam satu departemen produksi ada 25 jenis elemen biaya overhead pabrik. Nah, dari sekian banyak jenis biaya tersebut, biaya asuransi bahan baku merupakan jumlah yang relatif besar, ya, atau yang nilainya paling besar dibandingkan elemen biaya overhead pabrik lainnya. Nah, karena biaya asuransi bahan baku memiliki sifat bervariasi, jumlahnya sesuai dengan harga pokok bahan baku yang diasuransikan. Nah, maka di sini biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar biaya bahan baku yang dipakai masing-masing produk. Ya, jadi dasar pembebanannya menggunakan biaya bahan baku. Kenapa? Karena bahan baku ini merupakan jumlah, ya, atau nilainya yang relatif besar dari sisi asuransinya.
Oke, kemudian kita masuk pada metode dalam pembebanan BOP ya. Kita coba metode yang pertama, yaitu satuan produk. Nah, metode ini adalah metode yang paling sederhana dan dapat langsung membebankan BOP kepada produk. BOP untuk setiap produk dihitung sebagai berikut, yaitu taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan, sama dengan tarif BOP per satuan. Kita lihat ilustrasinya ya, atau contohnya di sini. Taksiran BOP 1 tahun anggaran adalah 2 juta. Taksiran jumlah produk yang dihasilkan selama 1 tahun anggaran adalah 4.000 unit. Nah, maka tarif BOP per satuannya adalah 2 juta dibagi 4.000 unit. Ketemu BOP per unitnya adalah 500 rupiah. Misal pesanan sebanyak 200 unit, maka akan dibebani BOP sebesar 200 unit dikali 500, ya ketemu 100.000 ya. Kalau misalnya pesanannya 300 unit, ya tinggal 300 untuk mengetahui berapa BOP-nya. Tinggal 300 dikali dengan 500 rupiah, ya ketemu 150.000. Nah, metode ini cocok digunakan dalam perusahaan yang hanya memproduksi satu macam produk saja. Kemudian pembebanan BOP dengan pendekatan biaya bahan baku. Nah, jika biaya overhead pabrik yang dominan bervariasi dengan nilai bahan baku, contohnya biaya bahan baku adalah biaya asuransi bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk pembebanannya pada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa BOP, tadi kan yang pertama kita harus cari adalah yang paling dominan. Nah, ini dianggap yang paling dominan adalah bahan baku ya, sehingga untuk pembebanan BOP-nya ini atas dasar bahan baku. Nah, rumus perhitungan BOP untuk pendekatan biaya bahan baku adalah, ini kita cari dulu prosentase BOP-nya ya dari bahan baku yang digunakan. Nah, ini prosentase BOP dari bahan baku yang dipakai sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya overhead yang taksiran biaya bahan baku yang terpakai dikali 100%. Nah, ini kita coba masuk ke ilustrasi. Misalnya sama ya dengan tadi ya, taksiran BOP selama 1 tahun itu 2 juta. Kemudian taksiran biaya bahan baku 1 tahun ya itu ditaksir 4 juta. Maka taksiran BOP ya dengan metode biaya bahan baku tadi 2 juta dibagi 4 juta dikali 100%, yaitu 50% dari biaya bahan baku yang dipakai. Nah, di sini diasumsikan jika satu pesanan menggunakan bahan baku seharga 30.000, maka pesanan ini akan dibebani BOP sebesar 50% dikali 30.000 ketemu 15.000. Ini untuk BOP-nya. Ya, berarti nanti kalau ditanyain berapa BOP dan biaya bahan bakunya untuk pesanan A. Oke. Untuk bahan bakunya 30.000, BOP-nya 15.000. Ya. Nah, kemudian menggunakan pendekatan biaya tenaga kerja. Jika sebagian besar elemen biaya overhead pabrik memiliki hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP adalah biaya tenaga kerja langsung. Ya, jadi setelah kumpulkan nih beberapa elemen BOP, oh ternyata yang besar adalah di tenaga kerja langsung. Nah, maka untuk perhitungan tarif BOP-nya ya kita menggunakan pendekatan biaya tenaga kerja. Sama caranya, kita cari dulu prosentasenya, nanti BOP-nya didasarkan dari prosentase yang sudah didapat dikalikan dengan biaya tenaga kerja yang sudah dikeluarkan.
Ya. Jadi prosentase BOP dari biaya tenaga kerja langsung sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali 100%. Nah, ini contohnya. Taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun 2 juta. Kemudian taksiran biaya tenaga kerja langsung selama 1 tahun anggaran adalah 5 juta. Maka tarif BOP-nya adalah 2 juta dibagi 5 juta dikali 100%. Ketemunya 40% dari BTKL yang dipakai. Jadi misalnya satu pesanan menggunakan biaya tenaga kerja langsung sebesar 20.000, maka pesanan ini akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 40% dikali 20.000. Ketemu 8.000. Ya, jadi kalau ditanya berapa biaya tenaga kerjanya, berapa BOP-nya, ya ini biaya tenaga kerja langsungnya misalnya 20.000, berarti BOP-nya 8.000. Selanjutnya pendekatan jam tenaga kerja langsung. Nah, karena ada hubungan yang erat antara jumlah upah dengan jumlah jam tenaga kerja, maka di samping biaya overhead dibebankan atas dasar upah tenaga kerja langsung, dapat juga dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung, ya. Kalau yang tadi kan biaya tenaga kerjanya, kalau yang ini adalah jam tenaga kerjanya. Ya, beda ya. Nah, jadi apabila BOP mempunyai hubungan erat dengan waktu untuk membuat produk, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam tenaga kerja langsung. Ya, untuk rumusnya ya penentuan tarif BOP-nya, tarif BOP per jam tenaga kerja langsung sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam tenaga kerja. Contohnya di sini taksiran BOP selama 1 tahun 2 juta. Taksiran jam tenaga kerja langsung selama 1 tahun 2000 jam. Nah, maka tarif BOP-nya adalah 2 juta dibagi 2000 sama dengan Rp1.000 per jam tenaga kerja langsung. Jadi per 1 jamnya, 1 jam tenaga kerja per jamnya itu di upahnya atau bayarannya sebesar 1.000 ya untuk BOP ini ya, tapi penentuan untuk BOP-nya. Jadi misalnya satu pesanan menggunakan jam tenaga kerja langsung sebanyak 200 jam, maka pesanan ini akan dibebankan BOP sebesar Rp1.000 dikali 200 jam, ketemu 200.000. Selanjutnya jam mesin. Nah, kalau tadi jam tenaga kerjanya, sekarang jam mesinnya. Apabila biaya overhead pabrik adalah bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, ya misalnya terkait dengan bahan bakar atau listrik yang dipakai untuk menjalankan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya dalam jam mesin adalah, nah ini ya tarifnya atau rumus untuk menentukan tarif BOP-nya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran jam kerja mesin. Kita lihat di ilustrasinya, ini taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran 2 juta. Taksiran jam mesin selama tahun anggaran tersebut adalah 10.000 jam mesin. Tarif biaya overhead pabriknya adalah ini ya 2 juta dibagi jam mesinnya 10.000. Ketemu Rp200 per jam mesin. Jadi misalnya satu pesanan menggunakan jam mesin sebanyak 300 jam, maka pesanan ini akan dibebani BOP sebesar 300 jam dikali Rp200, ketemu 60.000. Ini untuk BOP-nya. Gitu ya, jika dalam satu pesanan menggunakan 300 jam. Itu ya terkait dengan BOP ya atau biaya overhead pabrik. Baik, ini sudah selesai untuk materi di pertemuan ke-10. Untuk materinya nanti teman-teman bisa
ambil di pertemuan 10 ya pada siakat ya. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa ke dosen pengampu masing-masing. Itu ya. Baik, untuk perkuliahan pada siang hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak untuk dosen pengampu di masing-masing cabang. Kemudian terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa. Perkuliahan pada siang hari ini saya tutup. Jangan lupa presensi ya. Jangan lupa presensi di siakat. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.